warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ba'd. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm khairan fihi wa ba'dah. Na'udzu bika min syarri hadzal yawm syarran fihi wa syarrin ba'dah. Baik Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita membahas tentang penyakit kolbu, kibr, sombong, kemudian membahas tentang hasad. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang riya. Banyak orang membahas riya, tapi yang detail menurut saya Imam Ghazali. Ya, lalu diringkas di kitab ini oleh Syekh Al-Qasimi. Riya itu bahasa Arab dari kata ra'a, ru'yah. Ra'a yara ru'yah. Berarti ra'a itu melihat, ya. Berarti ru'yatan, penglihatan. Apa bedanya dengan sombong? Sombong itu ru'yatun nafs. Sombong memandang diri lebih dari orang. Kalau riya, ru'yatul amal, memandang amalan yang ada pada diri. Itu beda tipis antara riya dan sombong, ya. Satu mandang dirinya lebih dari orang, yang kedua mandang dirinya beramal. Semua itu bermula dari keinginan mendapat pujian, takut dicaci maki, pengen dapat kecintaan orang, popularitas kah, khawatir dibenci orang. Penyakit riya ini sulit diketahui. Kenapa? Dia nggak kelihatan di penampilan sama. Dulu saya berguru ulumul Quran kepada seorang ulama dari Mesir, ya. Beliau ngajar juga di ma'had kita, Dr. Bashiri Abdul Mu'ti. Waktu itu saya semester akhir, kemudian menjadi musyrif, namanya musyrif itu semacam asisten dosen lah. Jadi ngantar beliau, jemput beliau. Saya tanya, ya Sidi tudarris fi jam'iyah kaza wa kaza gitu. Anda ngajar di komunitas ini ya? Gitu. Atau saya mengatakan kamu ngajar di kampus ini ya? Kampusnya nggak usah saya sebut ya. Wa ma indaka lihyah. Tapi Anda nggak punya jenggot. Padahal di kampus itu mesti punya jenggot tuh syekh doktornya. Itu di mobil. Langsung dia liatin saya, karena saya ada jenggot Pak. Orang Arab Mesir nggak ada jenggotnya. Apa kata beliau? Wa ma utilu lihyati illa lillah. Bocah, kira-kira gitu. Saya nggak panjangin jenggot kecuali karena Allah. Bukan karena saya ngajar di komunitas apa, di kampus mana. Wah, itu betul-betul menampar, ya. Karena saya berjenggot itu dulu supaya disebut ustadz yang jago sunnah, ustadz yang bermanhaj sunnah. Langsung rontok Pak, rontok semua itu. Jadi kadang-kadang berkalam-kalam dengan ahli ikhlas itu betul-betul kalamnya mengobati, walaupun pahit Pak digituin, ya. Kan itu kalam yang betul-betul menyinggung saya, ya. Saya tersinggung, tapi saya tersinggung itu senang. Kenapa? Penyakit saya diobati. Karena dulu kita melihara jenggot supaya disebut ustadz sunnah. Ustadz ngajar sunnah maksudnya, bukan sunnah-sunnah yang di luar itu, bukan.
karena saya ngajar hadis kan. Ada lagi kawan kita, saya tanya, limadha yani afauta lihyatak, kok kamu biarin jenggotmu? Jawaban dia apa? Laula utilu lihyati mahtaramani ahad. Kalau saya tidak memanjangkan jenggot, orang nggak hormat kepada saya, nganggap saya bocah, nganggap saya anak kecil. Masih benar nggak nih? Itu termasuk bagian dari riya. Makanya beginian, ini namanya rida, supaya diketahui, oh ustadz nih orang alim nih, sama pak, ya. Tapi bapak ini ingin terlihat kaya, boleh nggak? Pakai baju bagus, pakai mobil bagus, boleh nggak? Maka riya dibagi dua. Riya fil umur ad-dunyawiyah, riya dalam persoalan duniawi, lalu riya dalam persoalan ad-dini atau al-ukhrawi, persoalan agama. Yang haram secara mutlak itu riya dalam persoalan agama, illa kecuali saya berniat, saya seorang guru, kadang pakai serban, kadang pakai kopiah, kadang pakai gamis, kadang pakai sarung, supaya murid santri tidak salah faham bahwa nggak mesti lo tiap hari pakai sarung, nggak mesti lo tiap hari pakai begini, gitu, supaya ditiru sama orang. Megang tasbih supaya apa? Bukan supaya disebut ahli zikir, supaya kita terkait dengan zikir. Maka alat tasbih itu oleh ulama salafus saleh, Imam Al-Hasan Al-Basri, disebut dengan qaidun. Kait, sesuatu yang mengaitkan hati dengan Allah. Simbolnya tasbih. Tapi sekarang manhaj suuzon banyak, atau manhaj suuzon, aliran buruk sangka. Kita pegang tasbih dikira niru Yahudi. Mana ada Yahudi pakai tasbih? Yang pakai tasbih orang Kristiani, yang pakai tasbih orang-orang Buddha, gede-gede buletannya. Emang kita tasbih ke gede-gede gitu pak? Kan enggak juga. Itu aliran suuzon, ya. Di dalam Al-Quran, orang-orang riya itu diidentikan dengan yang suka beramal, amal akhirat, tapi tujuannya duniawi. Nah itu, jadi kalau boleh didefinisikan apa itu riya yang haram, orang yang beramal amal ukhrawi, amal agama, niatnya untuk kepentingan duniawi, baik itu popularitas, baik ingin disukai orang, dan segala macam. Maka di dalam Al-Quran, ayat yang sudah sering kita hafal, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang, kalau terjemahan saya, yang merasa dirinya sholat, gitu, yang ingin dipandang bahwa dia orang yang sholat. Musallin, sholat itu terdiri dari gerakan, bacaan, lalu penampilan. Sholat butuh pakaian nggak? Nah ini pak, berarti riya itu ada perbuatan, ada bacaan, ada penampilan. Disitulah masuknya riya. Jadi di mana saja riya itu punya indikasi, dia memasuki kita pada perbuatan kita, amal ya, taat. Yang kedua, kalam, subhanallah ya, gitu, biar disebut sebagai orang yang soleh. Lalu kalimatnya, oh subhanallah, biar disebut Islami. Islami atau Arabi, beda loh. Gimana?
akhi, ukhti, supaya disebut kayaknya orang hijrah, sudah ngaji nih, sudah berubah nih. Berasa nggak Pak saya panggil ya akhi, atau saya panggil mas? Enakan dipanggil mana? Ya akhi itu kan mas sama aja ya. Akhi itu Arab, mas itu bahasa kita. Bang, dek, sama. Orang Arab sama aja. Orang Arab nyebut besar kecil seumuran itu akhi. Kita lebih lengkap. Jadi kadang bahasa Arab itu ada yang lebih lengkap dalam urusan-urusan tertentu, persoalan hukum, itu bahasa Arab menjagonya. Penafsirannya bisa dibawa kemana-mana. Tapi dalam budaya belum tentu. Kita nyebut beras, padi, lontong, apa lagi Pak? Bubur, itu baraknya sama kan? Itu di Inggris sama aja rice. Dalam bahasa Arab urz sama. Maka dalam budaya kita lebih kaya sebenarnya. Kita manggil orang yang gede mas, orang yang kecil dek. Kita pernah dipanggil sama mahasiswa ya akhi. Karena yang saya uji, jadi ada mahasiswa yang saya uji, ya emang umurannya mungkin lebih dia daripada saya ya. Tapi kan kalau sekolah duluan saya daripada dia, dipanggil ya akhi doktor gitu. Ya kita senyum aja, karena kebiasaan dia manggil orang ya akhi ya akhi. Padahal Nabi mengatakan laisa minna man lam yahtarim kabirana, bukan bagian dari kami yang tidak menghormati orang yang besar, menyayangi yang kecil. Orang besar itu ada yang umurnya biologis, ada yang ilmunya, ada yang angkatannya, senioritas, junior, ada yang pangkatnya, ada yang karismanya, ya tergantung yang mana. Kita hormati dia. Dosen saya sekarang jadi apa sekarang? Jadi dia cerita, dulu ada teman kamu manggil saya pakai antum-antum gitu. Dikira itu Islami Pak. Tapi antum-antum kepada guru yang ada yang nggak terbiasa dengan begitu, itu tersinggung deh. Kalau saya kan biasa digituin, anak ente itu biasa digituin. Mau dia besar kecil mengantum-antumkan kita biasa. Tapi ada orang nggak biasa digituin. Maaf Pak, antum di mana? Nggak pernah dibalas lagi sama dia. Mosek saya diantum-antumin. Antum itu kalau bahasa Arab kan kamu. Lu di mana gitu. Kalau bahasa Arab kan nggak begitu. Kalau emang mau pakai Arab nih, kita ngomong pada dosen, nggak begitu. Ini kan lucu. Pakai Sayyidina nggak boleh Pak. Tapi kalau orang Arab Saudi yang bermanhaj Salafi itu nyebut syekhnya Fadilatul Ustaz, Fadilatul Syekh. Apa arti Fadilatul Syekh? Yang terhormat, Sahibul Ma'ali, yang sangat mulia. Itu kalau pejabat-pejabat tuh. Giliran Nabi gak boleh, ente baca Sayyidina bid'ah. Ternyata yang begitu-gitu udah dikikis Pak. Sekarang di Masjidil Haram khotib-khotibnya udah banyak ya pakai Sayyidina. Di 2016 saya umroh, beda dengan 2014. Khotibnya pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya di sini masih rame aja. Ya kan? Kalau imamnya baca kunut wassallallahu ala sayyidina Muhammad, langsung dia males. Kenapa? Ada masalah apa sih dengan Sayyidina itu? Berarti dia nggak ngerti cara menghormati Rasulullah. Bukan gitu Ustaz, ente nggak paham sunnah. Nabi mengatakan qulu Allahumma sholli ala Muhammad, katakan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan Nabi contohin. Kalau baca sholawat kepada saya, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak pakai Sayyidina di hadis. Tapi di hadis lain kan beliau ngomong. Jadi kadang-kadang Nabi ngomong itu membahasakan dirinya Muhammad. Muhammad itu sudah terpuji tanpa Sayyidina. Tapi kita punya adab. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah sayyidnya manusia yaumal qiyamah. Pada hari kiamat la fakhar. Sekarang kita nggak tahu, nanti kita bakal lihat. Nabi Adam aja tersungkur ya, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Musa aja kaget ngeliat Nabi Muhammad. Maka beliau bilang, saya sayyidnya manusia. Manusia nggak sini? Kalau manusia ya biasa aja orang baca Sayyidina. Tapi kalau ada orang yang nggak baca Sayyidina juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan salahkan yang baca Sayyidina. Ini ujian khotib, Pak. Jadi kalau pas sholawat nggak mau baca Sayyidina, kenapa? Ada 1-2 orang di antara jamaah itu menurut dia ini anti Sayyidina. Untuk menghormati 2 orang ini, ratusan orang yang sholat di situ merasa nggak nyaman telinganya. Cuma karena hormatin 2 orang yang rese ini. Akhirnya ketika sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, dengan niat ingin menghargai 2 orang itu riya. Tapi dia begini. Kadang saya mengamalkan Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina, boleh. Kadang saya mengamalkan Allahumma sholli ala Sayyidina, itu nggak ada masalah. Tapi kalau karena si fulan, ini baru bid'ah. Bukan bid'ah lagi ya, haram malah. Jadi tadi ada perbuatan, ada perkataan, ada penampilan. Nah, yang paling banyak kena itu di kalam. Ya zaman-zaman sekarang, Masya Allah, ya akhi, supaya disebut apa tadi? Islami. Itu bukan Islami, itu namanya apa? Arabi, ke-Arab-Araban. Beda ke-Arab-Araban dengan keislaman. Islam itu agama adab. Adab itu sesuai dengan tradisi kita, kecuali orang udah ngerti bahasa Arab, ya. Jadi saya mengimbau teman-teman yang lagi semangat nih giroh belajar Islamnya, tidak usah mengarab-arabkan gaya kalam kita, berkalam seperti biasa, kecuali lagi kursus, ayo pakai akhi uhtian kita, ya. Kita layani bahasa Arab, mau berapa jam juga bisa kita layani, ya. Nah, fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang yang merasa dirinya sholat, ingin dipandang bahwa dia sholat. Jadi mohon maaf Pak, kita bisa husnuzon, bisa suuzon. Kalau antum sholat lagi suruh, husnuzonnya mau berangkat kerja, suuzonnya waduh pengen dilihat nih, gitu. Atau suzon lagi apa? Nggak ngerti bahwa ngaji itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Tapi saya husnuzon Pak ya. Jadi kalau Bapak nanti pas syuruk mau sholat aja. Kali mau kerja kan ya nggak masalah hari Senin. Tapi bisa nggak masuk suzon? Bisa masuk aja. Nanti bab suzon beda lagi babnya. Nah, itu persoalan penyakit lain lagi Pak. Insya Allah nanti kita bahas. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un, ya. Orang-orang yang hum yura'un, mereka merasa dipandang, ingin dipandang. Contoh kalau kita ini pada dasarnya riya, pada dasarnya udah sifat batiniah, sifat tobiyah bukan batiniah. Tobi'i udah lumrohnya dari sono. Kalau Bapak foto bersama, yang dilihat siapa? Diri sendiri nggak? Maka riya ini bagian dari penyakit narsis. Kok psikolog itu kalau ngelihat di Facebook, di Instagram, kita ini suka moto diri sendiri. Nah, ini bagi seorang psikolog ini bermasalah. Tapi bagi ahli kolbu itu bisa diobati Pak. Bisa diobati. Dan salah satu sifat dari munafik adalah munafik. Apa sifatnya? Riya. Beramal karena ingin dilihat. Nah, maka riya ini rate-nya dibagi. Pertama, riya yang mubah, yang boleh. Itu riya dalam urusan duniawi, itu boleh. Bapak pengen ngecat rumah biar kelihatan bagus, boleh nggak? Ya hari raya pengen baju bagus, boleh nggak?
resepsi pernikahan biar kelihatan meriah, boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Tapi jangan berlebihan, jangan mubazir. Mubazir saudaranya setan, bukan teman, Pak. Saudaranya setan. Ada riya yang haram aja. Itu dalam persoalan agama. Dia berdosa aja, tapi nggak sampai kepada status munafik. Yang kayak tadi, ya, menggunakan simbol-simbol agama biar pengen disebut apa gitu. Tapi ada riya yang menumbuhkan sifat kemunafikan dalam diri. Ini yang kemudian diantisipasi dalam Al-Quran. Riya yang mana? Dia sebenarnya nggak rajin sholat. Kalau sholat tuh ngebut, tapi kalau di masjid itu bisa lama. Nah, riya begini nih gawat ini. Tapi bapak ini sholat di rumah sama sholat di sini sama. Ya udah, nggak usah dipikirkan. Mau orang lihat nggak ada urusan. Jadi yang nomor 3, riya yang mana? Dia menzahirkan sesuatu yang bukan dirinya. Itu yang disebut munafik bermuka dua. Munafik itu kan bahasa Arab. Itu artinya binatang yang masuk ke satu lubang, tapi dia keluar lewat lubang yang lain. Jadi orang ini punya dua karakter. Kalau ketemu yang ini nanti karakternya apa, ketemu yang lain karakternya berubah. Ya. Kalau kita baca Quran agak keras sedikit atau berzikir subhanallah agak keras sedikit, ada bisikan nggak Pak di hati? Kencengin dong biar kedengeran sama orang gitu. Nah, Bapak sadar ya? Berarti kita bisa berdialog sama diri kita sendiri dan bisa berdebat. Kata-kata hati, kamu nggak usah perhatiin orang, biarkan saja orang itu, benar nggak? Nah, ini yang masih lemah nih, kekuatan yang ngomong itu masih lemah. Yang masih kenceng yang mana? Yang bilang, baca dong depan orang, ya, biar kelihatan soleh. Tapi ingat juga, ada riya yang tampak, ada riya yang tidak tampak. Riya yang tidak tampak itu meninggalkan satu amalan yang soleh supaya disebut ikhlas. Nah, ini lebih bahaya Pak. Jadi ada riya dibalik keikhlasan. Contohnya nih, bapak ini udah nggak mau pakai tasbih, bukan karena takut disebut ahli bid'ah, takut disebut riya. Nggak mau pakai tasbih karena takut disebut riya. Berarti pengen disebut apa? Pengen disebut ikhlas. Itu riya juga tuh. Nah, ini riya yang paling bahaya. Itu yang tidak bisa dibersihkan pakai paradigma ngaji begini. Dia harus pakai zikir. Zikirnya harus lebih kenceng. Zikirnya 2 aja, la ilaha illallah dengan ismul jalalah, Allah. Nah, la ilaha illallah banyakin Pak. Karena zikir Allah itu harus kita lakuin. Kalau la ilaha illallah kau udah dapat dari kecil, zikir aja. Bedanya sekarang dikasih makna. Tidak ada yang memandangku kecuali Allah. Aku tidak beramal kecuali karena Allah. Itu maknanya la ilaha illallahnya. Itu cara ngobatin diri. Kenapa nggak sholat sunat? Malu ntar disebut orang riya lagi. Nah, itu masuk tuh. Kenapa nggak baca assalamualaikum? Ntar disebut orang soleh lagi, orang alim, so alim. Berarti dia takut disebut riya karena sok alim. Berarti pengen disebut apa dong? Pengen disebut ikhlas. Jadi riya di dalam keikhlasan itu dia. Tarkul amali khaufar riya riyaun. Begitu kaidahnya. Meninggalkan satu amalan karena takut disebut riya, itu adalah riya yang tersembunyi dalam keikhlasan. Nah, ini lebih berbahaya Pak. Dan itu harus dibenerin, ya. Nah, kalau lagi puasa apa riyanya? Lemesin badan, ya.
lemes nih, nggak sahur. Orang awam mengira kalau puasa nggak sahur tuh hebat, tapi Nabi, menurut Nabi hebat gak? Apa kata Nabi? Al-farqu bainana wa baina siyami ahli kitab as-sahur. Perbedaan puasa kita dan puasa ahli kitab itu sahur. Itu bedanya. Jadi nggak keren Pak, orang nggak sahur hebat, nggak ada urusan. Justru yang hebat itu yang sahur. Ada riaknya ahli agama, tokoh-tokoh agama, pengen dibantu orang. Gimana caranya? Teriak-teriak ya, cari-cari perhatian di sosmed, di Facebook. Pengen punya pesantren, foto tanah kosong, terus bilang, ya Allah, semoga diberi nanti kesempatan bikin pesantren. Posting. Pengen apa? Pengen nanti supaya ada orang kaya beli dia tanah, kan gitu. Atau pengen ada orang punya tanah ngasih dia wakaf, kan sama aja. Hatinya gantung sama makhluk, nyantol sama makhluk. Dakwah nih, zaman-zaman musim hujan, belum punya mobil, belum punya kuda berkaki 4, ya, kena hujan, pasang status di IG kah, di WA kah, ya Rob, beginilah perjalanan dakwah. Musim hujan, baju pun basah, tapi belum punya apa? Kuda roda 4. Niatnya apa? Pengen nanti ada orang agnia, orang-orang kaya beliin dia mobil. Nah, yang gawat ini. Kalau Allah sayang, nanti Allah kasih lain, Pak. Allah kalau sayang, maka si orang soleh ini akan diuji oleh orang-orang kaya itu. Tahu-tahu ada yang dia nggak ngomong apa-apa. Si orang soleh ini ujian hatinya ini siria atau enggak? Dia dakwah biasa, pakai motor kah, pakai apakah, jalan kaki kah? Nggak ada pasang-pasang status. Ini banyak nih kiai-kiai diuji dengan itu. Teman-teman saya para hufaz, para kiai, para tuan guru muda-muda itu kan belum mapan semua Pak rata-rata. Nah ini ujiannya sama. Tiba-tiba ada orang kaya datang. Ustadz tinggal di mana? Oh saya ngontrak di situ. Oh bulan depan kalau ada ini saya beliin rumah. Wah ini kalam-kalam yang betul-betul ujian Pak. Oh Ustadz pakai motor ya, nanti saya beliin mobil. Nanti. Nah ini ujian dia nih. Orang kalau udah ngomong begini jangan pernah percaya. Ini pada aktivis keagamaan nih, kiai kah, ustadz kah, santri kah. Jangan pernah percaya. Itu ujian sengaja Allah kirim. Biasanya mau ditunggu sampai kapan aja tuh nggak ada datang. Biasanya kalau Allah lagi nguji. Tapi kalau Allah ingin kasih istidraj, zahirnya nikmat, batinnya adalah jebakan, itu langsung dikasih Pak. Itu berarti Allah nggak sayang sama orang ini. Tapi kalau Allah sayang sama orang ini, diselamatin hatinya. Ditunggu sekian bulan, bahkan setahun nggak ada tuh orang tuh datang. Ya dulu kiai saya juga cerita gitu. Bangun rumah dinas untuk para dosen, para ustadz, ya. Untuk Mahat Ali ini kan sebatas setara dengan kampus S1. Maka dibangunkanlah rumah dosen. Berkalama seorang agnia, orang kaya nih, konglomerat, bikin hati melarat. Apa kata dia? Tenang Tat, ini rumah berapa duitnya? Zaman-zaman itu masih 250 juta. Zaman itu tahun 2006. Itu udah dapat 2 tingkat tanpa tanah Pak ya. Ditunggu-tunggu sama beliau 2 tahun, la kalam wala salam. Sesekali beliau sapa assalamualaikum, nggak bilang apa-apa, rumah udah jadi. Sama kontraktor udah utang. Itu ujian kiai saya tuh. Akhirnya beliau belajar juga di situ, nggak boleh gantung sama orang, nggak boleh. Teman saya ngeredit rumah, datang orang kaya, hafiz Mbak,
Ustadz, saya lihat beliau sangat tulus kalau ngajar. Gak tahu isi hatinya ya, cuma kan kelihatan pandangan kita begitu. Karena ada seorang ibu-ibu kan gampang terenyuh ngelihat Ustadz ini berjuang. Ustadz, ini rumah masih kredit ya? Oh iya, nanti saya bayarin Ustadz, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, nanti saya bayarin semua. Udah 3 tahun ditungguin, nggak ada Pak. Ya, saya tepuk-tepuk orangnya, sabar ya. Kalau ada orang begitu, Allah sayang sama ente. Kalau Allah nggak sayang sama ente, ente dikasih nanti hatinya orang yang hafiz Quran, kiai ngajar sunnah, kiai punya pesantren, nggak lagi berta'alluq bergantung kepada Allah Samad, tapi bergantung kepada orang yang kaya konglomerat itu. Maka nanti kelihatan kalau orang kaya ngajar datang, suara dibagus-bagusin, ngajinya diindah-indahkan, suaranya agak ke dalam dikit atau agak dikencengin dikit biar kelihatan performanya bagus. Ya, itu bohong semua itu ya. Cari muka. Maka efek dari riya ini cari muka. Dan makhluk yang suka cari muka itu si guguk apa si monyet? Si monyet Pak. Ini kalau bapak ini batinnya kuat, itu kadang-kadang muka orang tuh berubah kayak monyet, kelihatan sama kita. Saya kadang-kadang berdoa supaya nggak ngelihat itu. Namanya kasyaf ya. Kadang-kadang berubah Pak mukanya dari satu sisi. Kenapa berubah nih mukanya? Muka ini kiai nih. Udah nggak kayak manusia, udah kayak guguk, nyala terus. Ada yang kayak monyet ya, cari perhatian terus. Ada yang kayak kucing gitu Pak, cari perhatian juga tuh kan, kucing sama tuh. Tapi makan tuh nggak pernah kenyang tuh si kucing, nggak pernah dia bersyukur. Kucing kan begitu. Jadi orang riya itu, masih ingat karakter sisi manusia ada 4 ya. Sisi hewan ternak masih ingat, hewan buas, apalagi sisi setan, sisi malaikat. Sebenarnya ditambahin sisi ruh 5. Ada sisi rohani. Rohani ini semuanya baik. Kalau malaikat ini ada yang semuanya baik tapi ada yang nggak cocok sama kita. Kalau setan semuanya buruk walaupun zahirnya baik. Kalau hewan buas itu ada baik ada buruknya. Marah itu ada saatnya nggak baik, ada saatnya buruk. Apalagi sisi hewani. Nah, hewan yang mana nih? Biasanya hewan-hewan yang ternak ini. Jadi orang riya ini turun pangkat dia. Kalau nggak buas, kalau nggak ya ceramah nih. Ini sekarang kan lagi rame. Ini mohon maaf, saya secara fikih agak sedikit berbeda pemahaman dengan beberapa pergerakan. Ya mohon maaf. Ini bukan karena kita kenapa-kenapa. Ini bukan persoalan liberal gak liberal. Ini masalah paradigma memahami fikih. Ada orang berceramah bulan puasa, ayo kita tutup rumah makan. Ini kemungkaran. Adil nggak Pak? Tutup rumah makan, tapi Indomaret dibuka. Ada nggak? Lebih ngiler ngelihat air dingin di kulkas atau ngelihat rumah makan warteg-warteg? Dan di dunia ini, di Jakarta aja yang mayoritas Islam, itu ada nggak orang yang nggak puasa? Anak kecil kah? Perempuan haid kah? Orang sakit? Musafir? Orang kafir? Non-muslim? Mereka kan nggak puasa. Terus kalau ada rumah makan ditutup, mereka mau makan di mana? Apalagi orang-orang di perkotaan punya tradisi tidak memasak. Benar nggak? Jadi orang ini ada cara berpikir fikihnya nggak jelas, lalu dipakai ketidakjelasan itu dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar supaya disebut ustadz ahli nahi mungkar. Kalau ceramah tuh berapi-api, kita tutup supaya disebut ustadz yang tegas, kalem-kalemnya, masya Allah. Tapi niat di hatinya apa? Pengen disebut ustadz ahli nahi mungkar. Bagus, menjadi ustadz nahi mungkar bagus. Tapi kalau terbesit di hati pengen disebut ustadz ahli nahi mungkar, ini riya juga.
tegas galak biar disebut ustaz tegas, ya sama aja. Dan ini wasiat untuk diri saya sendiri dan untuk para dai. Sekarang ada satu penyakit yang dijadikan sebagai sebuah pakaian atau karakter bagi para pendakwah, padahal itu bukan miliknya dai, tapi itu miliknya artis. Apa itu? Branding diri. Branding itu ilmu apa, Pak? Ilmu dakwah apa ilmu marketing? Ya marketing. Emang orang dakwah jualan? Jadi sekarang orang nge-branding dirinya, Ustadz cinta lah, kan dulu ada muncul ya. Ustadz apa lagi? Ada Ustadz dengan gaya tertentu, gelar-gelar tertentu, sebutan-sebutan tertentu, baju-baju tertentu. Kalau pengen misalnya biar ini niatnya supaya orang fokus, boleh warna tertentu, silakan. Kalau niatnya ingin membuat suasana baru, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin populer dengan nama itu, dengan karakter itu, ini bagian dari riya. Orang yang riya itu, jika amalnya amal agama, dia dapat apa yang dia niatkan di dunia, tapi habata ajruh, begitu disebutkan ya. Tapi amalnya gugur semua. Ya paling-paling nanti dia akan dikenal sebagai Ustadz Fulan, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz Amar Ma'ruf. Kalau ini Ustadz Nahi Mungkar, Ustadz Serbanan, Ustadz Habiban. Pengen disebut dengan gaya-gaya begitu. Bapak itu menghormati orang dengan pakaian atau dengan ilmu yang ada di dadanya? Awal-awalnya pakaian, bener ya? Biasanya perbedaan ustadz dengan gak ustadz kan, kalau biasa ustadz bawa gini, ya gak? Ya, bener gak? Tapi kalau dia berkalam, wah kayaknya bukan ustadz deh, bisa jadi kan? Wah kayaknya gak cocok deh, bisa begitu kan? Berarti orang hebat gak hebat bukan karena dia punya. Maka kita kasih tahu kepada diri saya sendiri dan para pendakwah, jangan sibuk dengan performan penampilan zahir. Ya. Aslih qalbak, perbaiki itu kolbu. Kalau udah bener kolbunya, apapun penampilannya nggak mesti begini, nggak mesti pakai kopiah, pasti kalamnya enak didengar. Ya. Maka kebalikan dari orang-orang sok ikhlas tapi riya ini, ada namanya kelompok malamatiyah. Pernah dengar malamatiyah? Malamatiyah ini dari kata lama yalumu, orang yang tidak pernah menyimpan keburukan dalam dirinya, niat buruk. Dia niatnya pengen terkenal, tapi dengan penampilan religius, beramal amal ukhrawi untuk popularitas sendiri. Dia nggak ada itu. Ini orang malamatiyah. Tetapi walaupun di kalbunya tidak ada kebusukan, kekotoran, dia tidak pernah menampilkan kebaikan. Nah itu orang malamatiyah. Ini kebalikan dari riya. Nah ini agak berat Pak. Orang begini gak banyak di dunia ya. Dan kita biasanya akan diuji terus sama orang begitu. Kadang-kadang ngerjain kita Pak, ngerjain lagi sholat di masjid, di depan dia berisik. Nah biasanya ustadz-ustadz yang membrand dirinya ngomong sama dia, padahal targetnya bukan itu. Targetnya apa? Kita selama sholat ingat siapa? Ingat Allah atau ngerundel hatinya? Berisik amat, itu munafik di luar masjid tuh gitu. Lagi sholat hatinya memumpuk kebencian. Ini hati-hati juga, tanda sholat gak khusyuk. Berarti Allahu Akbar-nya palsu gak? Yang munafik siapa? Jadi kalau ini kejadian, jangan terganggu Pak. Mau di luarnya ada musik kenceng-kencengnya, kalau mengkalbunya khusyuk, di sini tetap khusyuk. Nanti bab nahi mungkar lain cerita. Ya itu bab yang tersendiri. Ada babnya di sini. Nah, ada etikanya segala macam. Insya Allah nanti kita sampai di sana. Maka Bapak selamatkan Allah, ini sangat banyak tadi ya. Riya ini lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit zahir.
lebih bahaya daripada kejahilan, lebih bahaya dari semuanya itu. Nah, dia bibit kayak kanker yang nggak terlihat. Semakin besar amal seseorang, semakin banyak kuantitas amal seseorang, dia semakin gede. Semakin tinggi ilmu seseorang, dia akan semakin parah. Maka ini harus dibersihkan benar-benar. Dan Nabi menyebutnya dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Orang-orang beginilah yang disebut dalam hadis Nabi sebagai hadis penutup, bahwa Nabi SAW mengatakan nanti akan ada 3 golongan. Pertama ulama, yang kedua mujahid, ya. Yang ketiga orang yang bersedekah. Semuanya mengatakan kami beramal karena Allah, tapi Allah mengatakan kazabta, kamu bohong, ya. Yang berjihad ingin disebut orang yang berjihad. Ini gerakan-gerakan tahun-tahun sebelumnya kan bagus-bagus, ya. 2016 berapa tuh, ya, ngumpul 212. Terus teman kita posting, saya malu 10 tahun nanti jika tidak ikut aksi bela Quran, nanti anak cucu saya akan mempertanyakan, kemana Abi 10 tahun yang lalu, Quran dihina, Abi tidak. Maka dia mengatakan, saya karena malu nanti akan ditanyakan generasi berikut, saya ikut. Itu brainwash, Pak. Brainwash lewat sosmed. Dia mau bela Quran bener nggak? Tapi niatnya bener nggak? Nggak bener. Itu gerakan paling rapi. Nggak ada sampah, Pak. Rumput nggak diinjek. Difoto sama teman kita, diposting. Inilah Islam itu indah dan bersih. Supaya orang non-muslim melihat bahwa Islam itu indah dan bersih. Loh, kita bersih dan indah bukan mau dilihat orang non-muslim. Jadi dia masuk ke dalam bab-bab seperti ini. Bahaya nggak? Ini bahayanya. Posting dulu, ini kan viral dulu ya. Posting simbol tauhid. Nih, bertauhid itu, beriman itu harus butuh perjuangan. Untuk apa berjuang aja, nggak usah posting, ya. Mau berjuang mau apa nggak usah diposting, kecuali antum fundraising lembaga zakat atau pengurus masjid lagi fundraising, perlu kita foto, kita ngasih apa, tapi jangan norak juga, ya. Jangan norak. Di salah satu lembaga zakat itu ada namanya Pak Parni Hadi. Itu marah, Pak, kalau ada orang mau fundraising terus eksploitasi orang susah. Difoto tuh orang-orang patah kaki, orang sakit, orang cancer, difoto terus kita ngasih duit. Itu penghinaan namanya, merendahkan dia. Kita mau mengambil duit orang-orang kaya, mengetuk hati orang kaya dengan mengeksploitasi yang menjadi aib orang ini. Fakir itu bagi orang aib nggak? Miskin, itu aib bagi mereka. Maka banyak orang-orang miskin sok kaya itu banyak, supaya nggak ketahuan miskinnya. Orang sakit itu malu ketahuan sakitnya, kecuali dia mau cari perhatian biar dapat duit, itu lain cerita, ya. Maka Bapak selamatkan Allah, karena ini penyakit yang tidak terlihat. Kita yang tahu bahwa kita punya penyakit ini itu tidak. Maka orang yang merasa dirinya tidak ria, saya curiga dia ada keriaan dalam dirinya. Maka tuduhlah kita setiap hari di dalam diri kita ada ria. Maka istighfarnya sudah naik pangkat, tidak hanya lagi dari dosa yang zahir, tapi istighfar berikut adalah istighfar dari dosa batin, dosa yang gak tampak. Jadi setiap hari Bapak selamatkan Allah, coba biasakan 3 kali baca pagi sore, astagfirullah, ya Allah ampunkan dosa ria di hatiku, ya Allah ampunkan dosa sombong di hatiku, ya Allah ampuni dosa semua penyakit hatiku. 3 kali, Pak, minimal pagi sore, pagi sore. Lebih afdol jika dibaca sebelum tidur, lebih afdol lagi kalau ditambah ketika kita tahajud malam hari. Itu cepat sekali bersihnya. Jadi harus diistighfarkan, itulah pembersihnya. Lalu kalau sudah diistighfarkan, dia harus diharumkan. Apa pengharumnya? Zikir qalbu. Maka dimanapun kita berguru,
Kalau ada ahli zikir kolbu, ambil zikirnya, pelajari. Zikir kolbu itu mata dipejam, lidah dikunci, mulut ditutup. Lalu yang berkalam cuma kolbu yang tadi punya penyakit ria, dilatih supaya dia menyebut nama Allah, tidak merasa dipandang oleh makhluk, tapi yang mandang adalah Khalik. Jadi ria yang boleh itu ria kepada Allah, tapi nggak ada istilah begitu. Namanya ihsan, menyebut nama Allah dan meyakini Allah mendengar kita menyebut namanya, Allah melihat bahwa kita membaca namanya. Nah, ini baru namanya ihsan. Baik, kira-kira itu Pak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini nggak pada kerja nih. Udah pas jam 6 jam saya. Oh, jam saya telat ya. Gimana? Kalau belum ada pertanyaan, saya tanya. Jadi Ria tadi diartikan sebagai ingin dikatakan kenyataannya A, ingin dikatakan B di orang lain, atau membanggakan diri sendiri. Memandang diri kita beramal gitu, berjasa, beramal. Rumusnya satu aja bedanya. Kalau sombong merasa diri lebih, kalau ria merasa punya amal, merasa beramal, merasa berjasa, merasa berilmu, pengen kelihatan ilmunya gimana, ngomongnya agak diistilah-istilahkan dikit karena baru pulang dari barat, ngomongnya Inggris-Inggrisan dikit. Kalau dari Perancis nggak fuang sedikit. Kalau dari Arab istilahnya Arab dikit biar kelihatan menyeramkan ya. Kalau itu muncul, dan itu muncul Pak ya. Syukurnya waktu dulu kita kuliah diskusi itu kan hidup, jadi kita langsung tahu ini lagi belagu nih saya nih. Memang niat nakut-nakutin lawan debat, caranya kasih istilah yang unik-unik, merekonstruksi sesuatu paradigma berpikir. Kayaknya keren ya, rekonstruksi paradigma. Kan bisa aja kalau ingin merubah cara berpikirnya bisa aja. Tapi biar disebut keren Pak, biar kelihatan kayak dokter beneran ya. Nah itu muncul, jadi pengen dilihat kita ini punya warna, punya jasa, punya sesuatu yang sebenarnya di dalam diri kita nggak connect gitu ya. Tapi tadi kembali beramal dengan amal ukhrawi untuk niat duniawi, itu yang paling parah ya. Gimana ya? Ria dan ujub. Oh ya, kita belum nyampe ke ujub ya. Ujub itu sebenarnya bukan ujub pasangannya, saya lupa judulnya, ria dan sum'ah ya. Kalau ujub itu ada kakaknya kibir, sombong, jadi judulnya salah kirim dan afwan. Jadi ar-ria wa sum'ah. Sum'ah ini pamer itu sebabnya karena awalnya ria. Sum'ah di zaman sekarang lebih parah daripada zaman dahulu. Sum'ah zaman sekarang ada fasilitasnya, sosmed. Maka sosmed ini bisa menjadi lahan dakwah, lahan kita silaturahmi, bisa jadi lahan ria, menampilkan kalau kita beramal, atau sum'ah, pamer. Hati-hati nih. Maka sebelum posting Pak, baca ta'awuz dulu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, saya kalau memosting apa itu saya minta ampun dulu kepada Allah kalau nilai saya salah. Ya. Kalau salah nanti kan biar Allah sendiri yang akan ini. Itu jidat Bapak, hati-hati itu Pak. Kita candain nggak marah dia. Ada dulu yang saya bilangin gitu, langsung diri Pak dia. Hati-hati loh Pak, jidat hitam gitu. Langsung diri. Berarti nggak mau dibilangin. Entah saya yang salah ngomongnya atau apa. Jadi kita sampai di satu penafsiran dulu, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tampak ciri-ciri pada wajah mereka yaitu atharis sujud. Asar itu artinya bekas atau efek dari sujud. Ada efek yang zahir, hitam jidat kita, itu biasa. Tapi efek sujud yang paling tinggi apa? Orang sujud itu kepalanya di mana?
di bawah. Maka efek sujud yang hakiki ketika saya nggak pernah meninggikan isi kepala saya. Baru jidatnya lahir batin tuh Pak. Jadi jidatnya hitam, itu kewajibannya lebih besar daripada kita yang nggak hitam Pak. Karena orang tahu, wah ini kayaknya banyak sujud nih. Maka kewajiban Bapak lebih kuat daripada kita, lebih berat menjaga efek sujud nih. Ya, jenggot sama, yang punya jenggot ini lebih berat Pak urusannya. Kan ada yang jenggot style. Ya, itu urusan niat aja itu. Jadi amal-amal apa saja itu tergantung kita. Apapun ya, jadi nggak mesti. Banyak juga yang jidatnya itu nggak sholat juga ada. Ya, selamat Pak, punya tanggung jawab berat. Apalagi udah. Malamatiyah itu orang yang tidak menyimpan keburukan di hatinya, tapi tidak menampilkan sedikit pun kebaikan. Ibadahnya nggak kelihatan sama kita. Maka orang sholat dia nggak kelihatan sholat, nunjukin nggak kelihatan sholat. Orang kayak gini itu semakin Allah memandang kolbunya, semakin dia ingin menunjukkan keanehan depan orang, biar nggak ketahuan kalau dia ini dekat kepada Allah. Jadi mereka ini bersembunyi dalam terang. Bahkan mungkin jarang ketemu di masjid Pak. Kadang ada masjid, ada kafe, dia di kafe. Maka Malamatiyah ini ujian-ujian antara Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa, Nabi Khidir, saya mau tanya, bunuh orang benar apa salah? Bunuh orang salah. Nabi Khidir tahu Nabi Musa ini ujiannya ujian hukum syariat. Nabi Musa kalau melihat ada orang melanggar syariat itu langsung darahnya naik, karena beliau simbol nahi mungkar. Nabi Musa itu bukan karena pengen disebut ahli nahi mungkar, tapi karena beliau emang seorang Rasulullah, emang haknya. Ujiannya siapa? Apa pantangan Nabi Musa dibuat sama beliau? Bapak ini suka jamaah, nanti akan diuji oleh Allah. Tetangga nggak sholat jamaah, hatinya bilang apa? Munafik nih, gitu. Munafik nih nggak sholat ke masjid. Hati-hati Pak, itu ujian kita semua tuh. Coba aja rasain pulang ke rumah, ya kelihatan kok pulang subuh lampunya belum mati juga nih, belum kedengaran ada bunyi keran hidup nih. Setan langsung bisikin tuh, yang suci tuh ente, yang ikhlas ente, sampai ente munafik. Kenapa? Dia pakai hadis. Jadi setan ini hafal hadis. Kenapa? Kita belum lahir dia sudah dengar Nabi ngomong. Apa kata Nabi? Asqalus shalah alal munafiqin. Salat paling berat bagi orang munafik adalah dua, Isya dan. Jadi bapak ini punya tetangga nggak sholat Isya, aduh berat. Nanti setannya masuk Pak. Jangan kira saya ini selamat tiap hari saya menghadapi itu Pak. Tetangga kita ada yang sholat subuh, ada yang nggak sholat Isya di masjid, tapi dia sholat nggak di rumah. Sholat di rumah, masa nggak sholat di rumah? Mungkin karena corona dia nggak datang ke masjid, kan bisa begitu. Atau mungkin dia punya mazhab. Imam Ghazali ini punya satu mazhab yang beda sama yang lain. Bagi beliau, orang yang hatinya berpenyakit berat dianjurkan dia berkhalwat. Maka di saat dia berlatih ini boleh ditinggalin sholat jamaah, kecuali Jumat. Tapi nggak boleh tiap sepanjang masa, nggak boleh. Cuma di hari-hari khalwat. Tapi pandangan ini ditolak oleh para imam kita. Imam Barkawi, ya, imam pensyarah kitab Ihya Ulumuddin menolak itu. Itu persoalan fikih. Tapi Imam Ghazali kan ngerti dirinya sendiri. Ya. Beliau itu riaknya karena posisi. Dulu beliau kan profesor, gelarnya Hujatul Islam. Jadi semakin tambah ilmunya, tambah gelarnya, wah ini semakin tinggi, semakin kuat pengaruh riaknya. Dan Imam Ghazali orang yang mengalami, mengidap penyakit itu semua di waktu beliau terkenal. Maka beliau menghilang 10 tahun, diajarkan Asmaul Husna oleh Imam Abu Ali Al-Farmadi, dan berzikir dengan itu. 4 tahun sebelum wafatnya beliau balik ke Baghdad, lalu pindah ke kampungnya dan bikin surau atau zawiyah pesantren kecil. Di situ beliau mengajarkan kolbu. Lahirlah kitab Ihya
muddin, ya, menghidupkan ilmu agama yang zahir plus batin, tidak hanya zahirnya tapi juga batinnya. Semoga kajian ini diridhoi oleh Allah. Semoga kajian ini bisa membimbing kita, membersihkan diri saya pribadi dan kita yang hadir, kita mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.